Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita kembali bersama-sama dalam program Studi Biblika. Minggu ini kita akan membahas kitab Hakim-Hakim. Setelah pekan sebelumnya kita belajar kitab Yosua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar lebih jauh lagi. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur. Kami mau kembali menikmati pembelajaran melalui program Studi Biblika. Berkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Jadikan kami umat yang gemar belajar kebenaran-Mu. Dan kami bersyukur kami hari ini akan belajar dari kitab Hakim-Hakim secara sederhana. Urapi hamba-Mu dan berkati kami para pendengar untuk kami boleh semakin giat belajar kebenaran-Mu. Kami butuh hikmat-Mu untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita membahas kitab Hakim-Hakim. Sungguh kita sangat bersuka cita menjadi umat yang terus gemar belajar kebenaran firman Tuhan. Kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang sangat menarik. Tentunya kita sedikit banyak mendengar tentang kisah dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, seperti Simpson, salah satu yang sangat populer dan terkenal. Namun kita akan belajar secara sederhana. Tentunya kita juga akan dibantu melalui video dari Bible Study Project. Sehingga kita bisa melihat secara gambaran menyeluruh dari kitab Hakim-Hakim. Selamat menyaksikan video dari Bible Study Project. Kitab Hakim-Hakim. Ingat setelah Yosua memimpin suku-suku Israel masuk ke tanah perjanjian, ia berseru agar mereka tetap setia pada perjanjian mereka dengan Allah, yaitu dengan mentaati perintah-perintah dalam hukum Taurat. Dan jika mereka melakukannya, mereka dapat menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain siapa sesungguhnya Allah Israel itu. Nah, kitab Hakim-Hakim diawali dengan kematian Yosua, dan pada dasarnya menceritakan tentang kegagalan total bangsa Israel. Nama kitab ini diambil dari model pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Sebelum memiliki raja, suku-suku Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Namun jangan membayangkan sebuah ruang pengadilan, karena hakim-hakim ini merupakan pemimpin wilayah di bidang politik dan militer. Jadi lebih menyerupai seorang kepala suku. Dan perlu diingat, kitab Hakim-Hakim ini sangat meresahkan dan penuh dengan kekerasan, karena menceritakan kisah tragis tentang kerusakan moral bangsa Israel, tentang kepemimpinannya yang buruk, pada dasarnya bagaimana mereka menjadi serupa dengan orang-orang Kanaan. Namun kisah sedih ini juga ditujukan untuk membangkitkan harapan di masa depan, dan kita dapat melihatnya dari cara kitab ini disusun. Ada bagian besar di pendahuluan yang melatar belakangi kegagalan bangsa Israel yang disebabkan karena mereka tidak menghalau orang-orang Kanaan yang masih tersisa di sana. Kemudian bagian utama dari kitab ini bercerita tentang bertambah rusaknya para hakim bangsa Israel itu. Dan dalam kelanjutannya, para pemimpin Israel ini menunjukkan perubahan. Mulai dari cukup baik, menjadi agak baik, lalu menjadi buruk dan semakin buruk. Bagian penutupnya malah sangat meresahkan dan benar-benar memperlihatkan kejahatan bangsa Israel secara keseluruhan. Mari kita dalami dan telusuri setiap bagian ini lebih lanjut. Bagian pembukaan diawali dengan suku-suku Israel yang menempati wilayah mereka masing-masing di tanah perjanjian. Walaupun Yosua sudah mengalahkan kota-kota penting di Kanaan, tetapi masih ada banyak daerah yang harus direbut dan banyak orang Kanaan masih tinggal di situ. Jadi pasal 1 memperlihatkan sebuah daftar panjang dari penduduk Kanaan dan kota-kota yang belum dihalau oleh bangsa Israel dari negeri itu. Nah, ingat ya, tujuan utama dari menghalau orang-orang Kanaan ini adalah agar bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan cara-cara orang Kanaan menyembah dewa dengan mengorbankan anak. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus. Tetapi sayangnya hal ini tidak terjadi. Pasal 2 menjelaskan bagaimana bangsa Israel dengan mudahnya bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Kanaan dan mengadopsi semua kebiasaan budaya dan agama mereka. Dan disinilah kisah ini terhenti. Hampir di seluruh pasal ini, sang narator memberi kita ringkasan dari segala sesuatu yang akan terjadi pada isi kitab ini. Menurut sang narator, bagian dari sejarah Israel ini merupakan serangkaian siklus yang bergerak seperti spiral yang menurun. Jadi bangsa Israel ini menjadi seperti orang Kanaan, sehingga mereka berdosa terhadap Allah. Oleh sebab itulah, Allah membiarkan mereka dikalahkan dan ditindas oleh orang-orang Kanaan. Namun akhirnya orang-orang Israel ini menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Karena itu Allah membangkitkan seorang penyelamat.
yaitu seorang hakim dari antara bangsa Israel yang akan mengalahkan musuh dan menghantar mereka ke era damai. Tetapi akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa, dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Siklus ini menjadi pola dan alur penulisan dalam bagian utama dari kitab ini, dan akan terulang dalam setiap kisah dari 6 hakim utama yang diceritakan di sini. Nah, kisah dari 3 hakim pertama, Otniel, Ehud, dan Deborah, adalah kisah petualangan yang sangat hebat, namun penuh dengan pertumpahan darah. Baik hakim-hakim itu sendiri, maupun orang-orang yang menolong mereka. Semua berhasil mengalahkan musuh dan menyelamatkan orang-orang Israel. Kisah tentang 3 hakim berikutnya berlangsung lebih panjang dan berfokus pada karakter mereka yang tercela dan makin bertambah buruk. Nah, Gideon memulai dengan cukup baik. Meskipun awalnya ia seorang pengecut, tapi akhirnya ia percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan bangsa Israel melalui dirinya. Jadi ia berhasil mengalahkan tentara Midian yang sangat besar hanya dengan 300 orang yang membawa obor dan buyung tanah liat. Namun Gideon memiliki temperamen yang sangat buruk. Ia membunuh sesama orang Israel yang tidak mau membantu dia dalam peperangan. Dari sinilah semuanya menjadi semakin buruk. Gideon kemudian membuat patung berhala dari emas yang ia jarah dalam peperangan. Dan setelah ia mati, seluruh bangsa Israel menyembah patung itu sebagai Allah mereka. Lalu siklus pun dimulai lagi dari awal. Hakim utama berikutnya adalah Yeftah, seorang perampok kejam yang tinggal di perbukitan. Ketika keadaan bangsa Israel sudah sedemikian buruknya, para tua-tua Israel datang kepadanya memohon bantuan. Nah, Yeftah adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Ia memenangkan banyak peperangan melawan orang Amon. Namun sayangnya, ia tidak mengenal Allah bangsa Israel. Ia mengira Allah Israel sama seperti dewanya orang Kanaan, sehingga ia bersumpah akan mengorbankan anak perempuannya jika ia menang perang. Kisah yang tragis ini menunjukkan betapa dalamnya bangsa Israel telah jatuh. Mereka tidak lagi mengenal karakter Allah mereka sendiri, sehingga mereka terjerumus ke dalam pembunuhan dan ibadah yang palsu. Hakim terakhir, Simson, merupakan hakim yang paling buruk. Pada awalnya hidupnya sangat menjanjikan, tetapi ia tidak punya rasa hormat kepada Allah Israel. Ia hidup dengan sembarangan, kejam, dan sombong. Simson memang memperoleh kemenangan yang brutal dan strategis atas orang Filistin, tetapi ia menang dengan mengorbankan integritasnya sendiri. Dan hidupnya berakhir dalam sebuah pembunuhan massal yang mengerikan. Nah, ada catatan singkat di sini. Kita dapat melihat sebuah tema yang berulang di bagian utama kitab ini, yaitu pada saat-saat yang menentukan. Roh Allah memberi kuasa kepada setiap hakim-hakim ini, sehingga mereka mampu menyelamatkan bangsa Israel dengan luar biasa. Nah, walaupun Allah memakai orang-orang yang sangat kacau ini, bukan berarti ia setuju dengan mereka semua atau dengan keputusan yang mereka buat. Yang pertama dan terutama, Allah berkomitmen untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi yang Allah dapatkan hanyalah para pemimpin yang rusak ini. Maka dengan merekalah Allah bekerja. Seluruh bagian ini dirancang untuk memperlihatkan betapa buruknya mereka. Kita bahkan tidak lagi bisa membedakan antara orang Israel dengan orang Kanaan. Dan itu baru para pemimpinnya. Bagian terakhir menunjukkan bagaimana bangsa Israel secara keseluruhan mencapai titik terendah. Di bagian ini ada 2 kisah yang sangat tragis. Dan kisah ini bukan untuk orang yang lemah hati. Kisah ini disusun dengan kalimat penting yang diulang sebanyak 4 kali di akhir kitab ini. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kisah pertama menceritakan tentang seorang Israel bernama Mika, yang membangun kuil khusus untuk penyembahan berhala. Kuil ini kemudian dijarah oleh pasukan khusus yang dikirim oleh suku Dan. Mereka datang dan merampas segalanya, kemudian mereka pergi membakar habis kota Lais yang aman dan tentram, serta membunuh semua penduduknya. Kisah yang sungguh mengerikan. Ketika bangsa Israel melupakan Allah mereka, maka orang yang paling kuatlah yang berkuasa. Kisah terakhir dalam kitab ini bahkan lebih buruk lagi, yaitu tentang pelecehan seksual dan kekerasan yang berakhir dengan perang saudara yang pertama di Israel. Kisah ini benar-benar sangat meresahkan. Dan memang itulah tujuannya. Kisah ini ditujukan sebagai suatu peringatan. Kejatuhan bangsa Israel ke dalam kehancuran merupakan akibat mereka berpaling dari Allah yang mengasihi dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir.
Dan sekarang bangsa Israel perlu diselamatkan kembali dari kejahatan mereka sendiri. Satu-satunya harapan dalam kisah ini dapat ditemukan dalam satu kalimat yang diulang-ulang pada bagian akhir kitab ini. Sebenarnya ini merupakan kalimat terakhir dalam kisah ini. Tidak ada raja di antara orang Israel. Kalimat ini melandasi kitab berikutnya yang menceritakan tentang asal-usul keluarga Raja Daud, yakni kitab Rut, dan juga asal-usul kerajaan Israel, yakni kitab 1 Samuel. Namun kisah Hakim-Hakim ini memiliki nilai tersendiri sebagai sebuah tragedi. Kisah ini memberi penjelasan yang dalam tentang kondisi manusia dan pada akhirnya menunjukkan betapa perlunya kasih karunia Allah untuk mengutus seorang raja yang akan menyelamatkan umatnya. Dan itulah kitab Hakim-Hakim. Haleluya, video yang tentunya sangat memberkati kita. Kita bisa melihat bahwa dari video tersebut, sejak zaman Yosua, ternyata masih ada orang Kanan yang belum tuntas dibinasakan. Belum beres atau masih belum seluruhnya dikalahkan. Sehingga ternyata yang sedikit ini menjadi banyak dan mempengaruhi bangsa Israel. Ternyata ini menggambarkan kepada bahwa jangan pernah anggap enteng dosa kecil, pengaruh-pengaruh yang negatif yang kecil, yang ternyata dikit demi dikit bisa mempengaruhi kehidupan beriman orang percaya. Dan melalui kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat bahwa ketika kita masih toleran kompromi dengan hal yang kecil, ternyata itu bisa menjadi pengaruh yang begitu besar. Setelah meninggalnya Yosua, maka lahirlah orang-orang yang tentunya terpengaruh dan akhirnya orang-orang Kanaan ini mempengaruhi kehidupan orang Israel. Yang tadi kita lihat dari video, bahkan sampai penyembahan berhala, kerusakan moral, bahkan sampai yang namanya pengorbanan anak dipersembahkan kepada dewa-dewi. Ini bahaya sekali. Sehingga praktik keagamaan yang sangat-sangat menyimpang ini yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Nah, dalam kitab Hakim-Hakim ada tentunya 6 hakim yang sangat populer terkenal. Tadinya ada Otniel, Ehud, Deborah, ya, ada Gideon, ada Jeftha, ada Simpson. Ya, tentunya kita bisa melihat bahwa ini 6 hakim yang sangat populer tentunya, yang banyak dipelajari melalui kelas-kelas di sekolah minggu atau remaja. Nah, ada juga 6 hakim kecil, tentunya ada 12 hakim dalam kitab Hakim-Hakim. Ada yang kecil Samgar, Tola, Yair, Ebsan, Elon, dan juga Abdon. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya mereka juga hakim yang luar biasa. Hanya saja kisahnya lebih panjang dan lebih populer ke-6 tadi. Tapi tidak mengurangi peran dan fungsi dari hakim, yaitu adalah menjadi ya pemimpin bagi bangsa Israel untuk membawa kepada hidup yang berkenan, membawa kepada sebuah standar Allah, membawa rahmat kedamaian bagi bangsa Israel. Sehingga polanya kita bisa lihat ya, dari dosa ditindas, akhirnya mereka tobat, terus Tuhan tolong, akhirnya damai. Pas damai dari zona nyaman mereka jatuh lagi, mereka terperosok lagi, mereka menyimpang lagi. Ternyata ketika di zona nyaman bangsa Israel malah menyimpang. Waktu lagi udah susah mentok, ditindas, didisiplin, mereka memohon kepada Tuhan. Mereka sangat-sangat minta ampun di hadapan Tuhan. Sebenarnya gambaran yang diperlihatkan berulang-ulang dalam kitab Hakim-Hakim menggambarkan juga sebenarnya umat gereja masa kini. Yang sering kali ketika kita di zona nyaman kita terpedaya dan akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Dan ketika didisiplin oleh Tuhan banyak kita akhirnya mohon ampun dan mohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Nah, ketika dipulihkan kita lupa dan jauh dari Tuhan. Ini pola yang berulang-ulang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Menjadi kitab peringatan. Ya, menjadi sebuah bagian penting untuk mengingat ya, bagaimana orang Israel seharusnya betul-betul sungguh-sungguh memandang beriman kepada Tuhan Allah yang benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, generasi muda dan rekan-rekan dimanapun kita berada, bahwa kita mau belajar sejenak dari kitab Hakim-Hakim. Selain tadi kita bisa melihat yang pertama, bahwa jangan pernah remehkan dosa kecil, dan pernah remehkan musuh-musuh kecil. Yang ternyata musuh-musuh kecil menjadi akar lahirnya orang-orang yang bisa mempengaruhi kehidupan beriman bangsa Israel. Ya, karena kurang tuntas, kurang totalitas, dianggap remeh, dianggap kecil. Ya, orang-orang kanan yang pikir udah kecil, mereka minoritas, udah biarin aja, toleran. Ternyata ketika tidak sempurna taat kepada Allah,
membiarkan hal yang kecil ternyata itu menjadi dampak yang tidak main-main. Jadi jangan pernah anggap remeh, ya. Sekecil apapun itu bisa dipakai iblis untuk menyerang kita orang percaya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa apa sih penyebab utama ya orang Israel betul-betul menjadi pribadi ya, umat yang kok begitu terus gitu ya. Kok menjadi umat yang seringkali akhirnya harus didisiplin Tuhan dulu. Mengapa mereka akhirnya menjauh dari Tuhan ketika mereka sudah mendapatkan pertolongan, perlindungan, pemulihan dari Tuhan. Nah, kita bisa melihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Tentunya banyak tokoh hakim yang bisa kita baca sendiri di rumah. Tapi kita bisa melihat gambaran besar. Pertama bahwa lahirnya kitab Hakim-Hakim karena ada dosa, ya, ada orang Kanaan yang kecil yang diremehkan. Ya, sehingga kita bisa belajar jangan pernah remehkan musuh kecil kita. Lalu yang kedua kita bisa melihat bahwa apa yang bisa kita pelajari. Apa penyebab utama bangsa Israel ya menjadi bangsa yang lupa Tuhan, ya, bangsa yang dididik Tuhan, didisiplin Tuhan, terus akhirnya pas diampuni, ditolong, terus berulang-ulang. Kita bisa melihat dari pasal 8, ayat yang ke-34. Hakim-Hakim 8, ayat 34, kita baca. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Saya ulangi lagi, 34 pasal 8. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Ternyata di pasal 8 ayat 34 memang dalam peristiwa Gideon, tapi menjadi sebuah kata kunci, ayat kunci yang kita bisa melihat bahwa penyebab utama bangsa Israel menjauh dari Tuhan, akhirnya didisiplin Tuhan, adalah ayat 34. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya. Bayangkan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari semua musuh, bahkan Mesir, Kanaan, musuh-musuh yang begitu sangat-sangat besar, mustahil mereka bisa menangkan. Melalui tangan Tuhan mereka bisa menang. Ayat 34 bagian pertama yang betul-betul ternyata menjadi peringatan, menjadi ayat kunci yang bisa kita pelajari. Penyebab utamanya adalah karena orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka. Jadi dosa penyimpangan, dosa kerusakan moral, ya bahkan perzinahan secara rohani, ya dan juga bahkan penyembahan berhala yang begitu keji. Kok mereka begitu menikmati kerusakan moral seperti demikian? Karena satu, mereka tidak ingat kepada Tuhan. Ternyata dosa tidak ingat inilah yang dicatat kitab Hakim-Hakim menjadi peringatan orang Israel dan juga gereja masa kini. Makanya kadang-kadang kita bingung sama orang, dia tuh luar biasa dipakai Tuhan, kok bisa begitu ya? Ternyata penyebabnya adalah karena mereka tidak ingat kepada Tuhan Allah. Artinya penting untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Penting untuk senantiasa sepanjang waktu hidup kita mengingat kebaikan Tuhan. Ternyata mengingat pribadi Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan adalah kunci untuk menangkal hidup yang bobrok, hidup kerusakan moral. Karena ternyata kerusakan moral adalah hasil dari tidak ingat kepada Tuhan Allah. Dan ketika saya merenungkan ini, betul sekali. Kita kadang-kadang bisa dipakai luar biasa melayani, kadang-kadang di jalan kita bisa marah sama orang, kita lupa, waduh padahal tadi mulut baru memuji Tuhan. Kita bisa tiba-tiba ngomong sama istri sembarangan, kita bisa ngomong sama suami sembarangan, kita bisa ngomong sama anak kata-kata yang menjatuhkan, menyakitkan, atau anak bisa menyakiti orang tua. Sebaliknya sekarang tidak selalu orang tua yang menyakiti anak, anak bahkan seringkali juga menyakiti orang tua. Demikian sebaliknya, dan tentunya dalam kehidupan yang lainnya, elemen-elemen lainnya. Yang ternyata kita kadang-kadang kok bisa begitu ya? Atau kadang-kadang bahkan kita akhirnya lepas kendali dan sebagainya. Ternyata karena tidak ingat Tuhan, tidak ingat kebaikan Tuhan. Melalui kitab Hakim-Hakim ini kita diingatkan untuk kembali ingat kebaikan Tuhan. Kembali ingat pribadi Tuhan yang telah melepaskan bangsa Israel dari semua tangan musuhnya. Tahun 2023. Melalui kitab Hakim-Hakim ini ya, kita belajar dari melalui Ehud, Otniel ya, gambaran besar, bahkan melalui nabi-nabi yang kita bisa baca tadi ya, melalui Hakim-Hakim yang tentunya kita bisa sorot, nanti baca lagi di rumah. Tapi gambaran yang utama kita bisa belajar dari bangsa Israel yang seringkali akhirnya ya putaran ya, ini putaran klasik ya.
didisiplin, akhirnya mohon ampun, pas damai, kumat lagi, tobat kumat begitu. Ternyata ayat 34 ini menjadi kata kunci untuk menjadi makna rohani kita yang bisa kita pelajari dari kitab Hakim-Hakim adalah mari menjadi umat yang senantiasa ingat kepada Tuhan. Dan jangan menyalahkan orang lain, jangan langsung bilang kok dia begitu banget ya. Awasi diri kita sendiri, jangan-jangan kita juga sama seperti mereka. Karena kita mudah menghakimi. Pas kita mudah menghakimi saja, kenapa kita mudah menghakimi? Berarti kita lagi gak mengingat kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Orang yang mudah menghakimi berarti sedang lupa kebaikan Tuhan. Kalau orang ingat kebaikan Tuhan, dia pasti gak akan menjadi pribadi menghakimi. Dan juga gak akan menjadi pribadi yang hidup tidak berkenan. Tentulah, pastilah orang yang mengingat kebaikan Tuhan, hati, pikirannya tertuju kepada Tuhan, memandang perkara ilahi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perkara-perkara rohani. Makanya kita bisa melihat nanti ketika dalam perjanjian baru, carilah perkara yang di atas, perkara yang rohani. Artinya apa? Orang yang mengingat kebaikan Tuhan, orang yang mengingat Tuhan, pastilah orang yang memikirkan perkara-perkara yang rohani. Dan sebaliknya ketika kita lagi tidak ingat kepada Tuhan, perkara-perkara duniawi, bahkan kebobrokan, kerusakan moral terjadi karena ketika umat tidak ingat kepada Tuhan. Poin yang sederhana yang pada hari ini bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian. Baca lagi kitab Hakim-Hakim dan mari kita bisa melihat makna rohaninya. Jangan pernah remehkan musuh kecil, ya, sisa-sisa Kanaan yang masih dibiarkan hidup sehingga zaman Hakim-Hakim masih menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, kita mau menjadi umat yang ingat kepada Tuhan. Karena ketika kita menjadi umat yang tidak ingat kepada Tuhan, kita akan menjauh kepada Tuhan, kita akan menuju kepada kebobrokan, kerusakan moral, dan nanti akhirnya Tuhan disiplin, pas disiplin kita akhirnya baru minta ampun. Jangan seperti demikian. Ingatlah kebaikan Tuhan senantiasa. Ingatlah pribadi Tuhan yang telah mati di Golgota, yang bangkit bagi kita beri pengharapan. Itu menjadi pegangan kuat kita di tahun ini. Kita menuju tahun kemenangan. Walaupun kata dunia, tahun yang berat, bersama dengan Tuhan, tahun kegemilangan. Mengapa? Karena saya mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa orang melayani Tuhan apapun musim hidupnya? Mengapa mereka setia kepada Tuhan apapun musim hidupnya? Karena umat yang mengingat kebaikan Tuhan. Ketika tidak ingat kebaikan Tuhan, makalah pasti kita menjauh dari Tuhan. Mari menjadi umat yang tidak menganggap remeh dosa kecil dan menjadi umat yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kami berindu menjadi umat yang tidak menganggap remeh musuh-musuh kecil. Kami belajar dari Hakim-Hakim bahwa betapa mengerikan ketika kami membiarkan dosa-dosa kecil, pengaruh negatif yang kecil yang kami anggap remeh ternyata itu bisa berdampak yang cukup bahaya. Ampuni kami Tuhan. Biar tahun ini kami boleh lebih waspada dari setiap pengaruh-pengaruh dosa yang kecil. Dan ajari kami juga untuk menjadi umat yang mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga melalui segenap tokoh yang di alam Hakim-Hakim, kami boleh melihat garis benang merahnya adalah kami mau menjadi umat yang mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga kami menjadi umat yang terus setia dan semakin setia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hambamu, urapi umatmu, sehingga kami semua jadi umat yang terus memandang kepada Tuhan. Dan di tahun ini kami menjadi umat yang mengingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.